Halo teman-teman santuy, kita balik lagi dalam recap Fight Brick Spear bagian ketiga. Sebelumnya Xiaoyan berhasil membuka sayap yang ditanamkan Yao Chen ke dalam tubuhnya. Perjuangan dan pelatihannya selama ini membuahkan hasil yang membuatnya mengalahkan Paisan baik dengan pertarungan senjata maupun duel tangan kosong. Sorak-sorai penonton untuk kemenangan Xiaoyan dan Sekte Api pun bergema di seluruh akademi. Xiaoyan akhirnya bisa dengan bebas berlatih ke lantai terbawah menara Yin Yang. 终于到最后一场了。 Saat masa liburan sekolah tiba, semua siswa diajak para guru untuk berburu. Namun yang mereka buru bukanlah hewan biasa, melainkan binatang buas ajaib. Selama perjalanan, Rollin mewanti-wanti agar mereka selalu berhati-hati dan mendengarkan instruksi para guru secara seksama. Singkat ceritanya, semua murid tiba di pos pertama dan mendirikan kemah. Di sana mereka bertemu dengan orang-orang dari Sekte Yinlan yang mengabarkan adanya sosok wanita yang mengendarai seekor singa bersayap ungu. Wanita itu sudah membunuh beberapa anggota mereka dan mereka ingin menangkap dan membunuh wanita itu. Awalnya Han Feng dan Rollin tidak terlalu percaya, tapi sosok itu muncul seketika itu juga dan dengan lincahnya menghindari lemparan tombak dari Han Feng. Bertatap-tatapan, si pengendara yang dari atas tebing memainkan cambuknya membuat singa bersayap ungu itu menyemburkan energi api yang cukup mengerikan. Tanpa berkata apapun, si pengendara singa itu berlalu dari sana sambil menukar pandangan dengan Xiaoyan. Lalu si pengendara itu sempat tersenyum dan menghilang ke dalam hutan. Malamnya jam perburuan tiba, Han Feng memberikan peringatan dan himbauan keras kepada mereka semua untuk tidak meremehkan binatang yang diburu nantinya. Kelompok Sekte Api kala itu menemukan jejak lendir dari seekor ulat raksasa. Untuk mencegah terjadinya keracunan dari cairan serangga itu, Hao Tian membagikan pil kepada mereka semua. Dengan mengikuti jejak tersebut, tibalah mereka ke dalam sebuah goa yang merupakan sarang dari si ulat raksasa yang mempertahankan teritorinya dengan agresif. Sebagai pemimpin, Xiaoyan yang melancarkan serangan melalui pedang bajanya menyadari kalau mereka tidak bisa melakukan serangan frontal melawan ulat ini. Mereka mencoba dengan tembakan panah maupun serangan menyerong agar bisa menembus pertahanan monster yang sangat keras itu. Meskipun terkoordinir dengan baik, para anak-anak geng api harus terpencar dan kocar-kacir menghadapi serangan brutal dari ulat itu. Xiaoyan dan Sun Er sempat rebahan dan berlindung di antara celah yang dilewati oleh ulat itu. Di momen itulah muncul sedikit percikan asmara di antara kedua anak manusia ini. 香烟哥哥，虫子已经走了。 Xiaoyan yang memiliki ide lalu melesak pergi sendirian untuk memancing ulat itu mengejarnya ke bagian jalur goa yang sempit. Sampai pada momen yang tepat, Xiaoyan berhasil merobek perut ulat yang terpancing itu dengan pedang kubus bajanya. Segera setelahnya, Xiaoyan dan temannya menemukan ulat itu yang mati dan sekotak peti malah ditemukan dari sobekan perut ulat tadi. Menyadari kalau ada sesuatu yang hidup di dalam peti itu, Xiaoyan membukanya dengan hati-hati. Ternyata di dalamnya ada seorang gadis yang entah bagaimana caranya bisa ada di sana. Keluar dari goa tersebut, tampak Han Xian maupun Lin Xiuya yang tertarik dengan kecantikan wanita itu dan mencoba untuk mencari perhatiannya. Sun Er lalu menarik kakak angkatnya untuk berbicara berdua. Dia menyampaikan wanita itu rasanya mencurigakan karena memiliki tenaga dalam yang jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Tiba-tiba kedua orang ini dikagetkan oleh wanita itu yang telah berdiri di belakang mereka dan semua kawan lainnya telah dilumpuhkan. Sun Er ditotok dan dijadikan sandera. Kemudian Xiaoyan sempat menahan serangannya sebentar sebelum wanita itu menarik serangannya kembali dan memperkenalkan namanya sebagai Yin Yin dari Sekte Yinlan. Yin Yin menyalahkan Xiaoyan yang membunuh ulat raksasa karena sebenarnya dia sengaja masuk ke dalam peti yang dia tahu peti itu akan ditelan oleh ulat. Tujuannya masuk ke dalam perut ulat itu sekedar ingin menumpang dalam menyusuri goa sebelumnya. Melihat Xiaoyan yang sebelumnya bisa mengeluarkan esensi api, Yin Yin pun meminta Xiaoyan untuk membantunya dengan janji dia tidak akan membunuh kawan-kawan Xiaoyan. Xiaoyan diajak untuk melewati sebuah goa yang dijaga oleh monster batu. Dengan esensi api dari Xiaoyanlah mereka bisa mencegah agar tidak terhipnotis oleh ilusi yang diciptakan monster batu. Sembari Xiaoyan menyalakan esensi api dalam menyusuri goa tersebut, Yin Yin melepaskan kelereng di sepanjang jalan mereka untuk menandakan jalan balik. Sementara mereka dari jauh diawasi oleh monster batu yang melepaskan asap racun ilusinya. Langkah demi langkah yang mereka lalui ternyata hanya berputar-putar di sekitaran sana saja.
karena mereka kembali ke titik yang sama di mana mereka menemukan kelereng yang dilepaskan Yin Yin sebelumnya. Tidak kehabisan akal, Xiaoyan melempar sebuah belati yang diikatkan dengan tali ke ujung goa itu dengan harapan mengikuti tali itu mereka bisa keluar dari sana. Namun hasilnya sama saja dan Xiaoyan yang dari tadi menyalakan esensi apinya mulai kelelahan. Dia duduk sebentar dan memakan pil untuk menjaga stamina chi-nya. Sementara Yin Yin yang tidak sabaran malah mencoba mencari jalan sendirian. Menjauh dari api esensi Xiaoyan, Yin Yin yang kembali sudah dalam pengaruh ilusi racun yang dilepaskan oleh monster batu. Dia mengira Xiaoyan adalah kekasih yang telah mencampakkannya. Xiaoyan hanya bisa kaget melihat tingkah Yin Yin yang memakinya dan malah ingin melakukan bunuh diri. Dengan cepat Yin Yin menikamkan pedang ke dadanya sendiri, di mana beruntungnya Xiaoyan masih sempat mencegat tikaman yang kedua. Dengan segenap usahanya, Xiaoyan berhasil membuat pingsan Yin Yin dan menyeretnya ke sebuah celah kecil di sana lalu menutup celah itu dengan batu-batuan agar mereka bisa terhindar dari racun asap ilusi yang dilepaskan oleh monster batu. Di dalam sana, Xiaoyan menyobek bagian atas baju Yin Yin untuk merawat lukanya. Sempat tersadar sebentar, Xiaoyan yang dianggap kurang ajar malah ditampar oleh wanita itu. Minimnya sumber daya yang dia miliki untuk mengobati Yin Yin yang kondisinya semakin parah mulai merasakan tubuhnya yang menggigil. Yin Yin hanya bisa menyenderkan kepalanya ke Xiaoyan sambil merangkul tangannya dan tertidur dalam kondisi yang sekarat. Untuk itu Xiaoyan pun masuk ke dalam dimensi cincin, membongkar sejumlah gulungan pengobatan di sana. Dia berhasil menemukan petunjuk yang berguna dan memasakkan obat yang kemudian dia berikan kepada Yin Yin. Setelah tersadar dan mulai pulih dari lukanya, Yin Yin memberitahukan tujuan dia yang ingin melewati goa ini adalah ingin menemukan harta karun yang terletak di puncak gunung. Dalam momen ini juga, Yin Yin memberitahukan bahwa Sun Er yang suka kepada Xiaoyan karena dia sebelumnya melihat Sun Er yang memandang Xiaoyan dengan cara yang tidak biasa. Melihat tusuk konde Yin Yin yang terbuat dari cula badak, Xiaoyan pun memiliki ide karena dia tahu monster batu di luaran tertarik dengan cula tersebut. Keluar dari celah itu, Xiaoyan pun menyalakan api esensinya dengan cula badak yang dia pegang di tangannya satu lagi mencoba untuk bernegosiasi dengan monster itu. Pada akhirnya monster itu setuju untuk menarik asapnya kembali dengan imbalan cula badak tersebut. Dan Xiaoyan pun menggunakan sayapnya membawa Yin Yin terbang ke puncak gunung yang dimaksud. Yin Yin lalu menyadari lokasi harta karun itu bukanlah di puncak gunung melainkan di dasar danau yang ada di hadapan mereka. Dia meminta Xiaoyan menemaninya dengan imbalan akan membagi dua harta karun tersebut, tapi Xiaoyan malah menasihatinya untuk tidak rakus dan menolak ajakan itu. Yin Yin yang galak mencoba memaksa dengan kekerasan, tapi Xiaoyan yang pintar ternyata sudah menanamkan esensi apinya ke tubuh Yin Yin, sehingga Yin Yin tidak bisa macam-macam dengannya. Akhirnya Yin Yin pun tersenyum dan bersedia melepaskan Xiaoyan dengan mengembalikan pedang Sun Er yang dia ambil sebelumnya. Xiaoyan yang kembali ke kemahnya dengan cara terbang menceritakan apa yang telah terjadi. Akibat Xiaoyan yang sembrono, Han Feng memberikan hukuman bagi geng api yang tidak diperkenankan untuk berburu pada keesokan harinya. Malam itu di dalam kemah, Xiaoyan kedatangan tamu yang tidak dia harapkan. Nalan Yanran yang mengajaknya berbicara berdua mengabarkan soal Sekte Darah yang merupakan asosiasi dari Aula Jiwa tengah mengancam keselamatan 5 klan aliansi. Karena dia tahu Xiaoyan pernah melawan Fan Lao, Yanran mencoba menggali informasi darinya dengan melakukan permohonan. Xiaoyan pun memberitahukan soal darah Fan Lao yang mengandung parasit ataupun serangga yang nantinya parasit itu bisa mengendalikan lawan seperti mayat hidup. Usai itu Yanran berterima kasih dan cabut dari sana. Dari kejauhan Xiaoyan melihat Han Feng. Setiap kali bertemu Han Feng, Xiaoyan selalu menyembunyikan cincinnya. Han Feng pun menyapa keponakannya itu. Han Feng mengatakan dia tahu Xiaoyan menyembunyikan gurunya Yao Chen selama ini. Tapi Xiaoyan tidak mau menjawab pertanyaan itu dan langsung menyerangnya. Serangan itu dengan mudahnya dihindari Han Feng yang malah merebut pedang kubus bajai darinya. Han Feng mengembalikan pedang itu dan menantang Xiaoyan untuk menyerangnya kembali. Sayangnya Xiaoyan tak sanggup melawan Han Feng yang memaksanya untuk memberitahukan di mana keberadaan Yao Chen. Sejak Xiaoyan memiliki kekuatan esensi api yang mengalahkan Paisan, Han Feng tahu kalau dia memiliki hubungan dengan Yao Chen. Han Feng mengakui dia bekerja kepada Aula Jiwa karena dia diberikan sesuatu yang sangat dia inginkan. Untuk itu dia ingin membunuh Yao Chen sesuai perintah Aula Jiwa di 7 tahun yang lalu. Kala itu ibu Xiaoyan lah yang dia fitnah sehingga ibu Xiaoyan tertuduh sebagai pengkhianat.
Tak ingin memberitahukan di mana keberadaan Yao Chen, Xiaoyan membuang pedangnya beserta dirinya ke dalam jurang. Esok saat terbangun dalam kondisinya yang cukup sekarat, ia sempat berjalan masuk ke dalam goa dan menemukan gadis penunggang singa. Xiaoyan meminta tolong kepada gadis bernama Xiao Yixuan ini, memintanya untuk mengeluarkan obat dari kantong bajunya agar bisa dia minum untuk memulihkan lukanya. Namun Yixuan malah mengabaikannya sambil bercerita tentang dirinya. Sejak kecil Xiao Yixuan mewarisi kepintaran ibunya untuk berlatih ilmu racun. Dia menguasai berbagai macam jenis racun yang berbahaya, sehingga dia pun diusir ayahnya dan tiba ke hutan ini. Disinilah dia mengenal dan hidup bersama Raja Singa bersayap kristal ungu. Karena pertempurannya dengan Sekte Yinlan, Yixuan telah meracuni beberapa dari mereka dan singanya kini tengah terluka parah. Sambil mendengarkan ceritanya ini, Xiaoyan mencoba untuk meminum obatnya, tapi gadis itu mempermainkannya, selalu menendang obat itu menjauh darinya ataupun mencegah Xiaoyan memakan obat tersebut. Xiaoyan hanya bisa memohon-mohon, tapi Yixuan malah menuduhnya sebagai orang jahat karena aksi Xiaoyan dan teman-temannya yang berburu binatang ajaib. Sementara Xiaoyan yang tak kuat lagi pingsan di tempat, orang-orang mulai mencari Xiaoyan yang menghilang. Sun Er mencurigai Yan Ran yang terakhir bertemu dengan Xiaoyan semalam, tapi Yan Ran menepis dan membela dirinya. Di bawah jurang sana, akhirnya Yixuan pun memberikan obat kepada Xiaoyan yang kemudian menyadarkan diri. Yixuan mengajaknya untuk melihat kondisi Raja Singa sayap ungunya yang sudah dalam keadaan sekarat. Setelah memeriksa luka singa itu, Xiaoyan meminta maaf, mengatakan luka yang diderita singa ini terlalu kritis dan tak ada yang bisa dia lakukan untuk menolong makhluk ajaib itu. Xiaoyan hanya bisa menyalurkan sebuah teknik untuk meringankan sakit dari singa itu. Sementara Yixuan yang bersedih memintanya untuk segera pergi dari sana dan menyalakan api di bibir goa untuk mengkremasi dirinya bersama singanya. Kaget dengan Yixuan yang ingin mati bersama singanya, Xiaoyan mencoba membujuknya, mengatakan singa ini masih memiliki bayi di dalam sebuah kristal di hadapan mereka. Tapi Yixuan sama sekali tidak peduli dengan bayi itu. Yixuan mengaku tidak ada seorang pun di dunia ini yang sayang ataupun peduli kepadanya, termasuk ayahnya. Dalam momen pertengkaran itu, Xiaoyan mengaku dia peduli dan sayang kepadanya, membujuknya untuk tidak melakukan bunuh diri, dan bahkan bersedia untuk menikahi Yixuan yang sedang kalut itu. Pada akhirnya Xiaoyan pun berhasil membujuk gadis itu dan mereka menyaksikan aura Raja Singa yang hancur setelah meninggalkan goa tersebut. Gadis itu pada akhirnya pun memberitahukan namanya adalah Xiao Yixuan. Kembali ke kemahnya, Xiaoyan mengatakan dia yang menghilang semalam karena diserang oleh seekor anjing seukuran Hanfeng. Beruntungnya dia ditolong oleh seorang kakek tua. Kakek tua itu memberitahunya untuk tidak takut dengan anjing itu dan memperingati agar anjing itu tidak lagi menyakitinya atau si kakek tua akan membunuh anjing itu. Tentunya anjing yang dimaksud dalam cerita Xiaoyan ini adalah Hanfeng, sedangkan si kakek tua merujuk kepada Yao Chen. Merasa tersindir dan diancam, Hanfeng hanya bisa tersenyum saja. Lepas itu Xiaoyan pun dengan galaknya ditarik oleh Sun Er yang mempelajari dirinya telah berjanji menikahi Yixuan. Xiaoyan menjelaskan dia hanya terpaksa berjanji seperti itu. Lalu sekembalinya ke kemah, Yixuan sudah memanggilnya dan memperlakukannya sebagai suaminya. Kawan-kawan Xiaoyan yang ada di sana hanya bisa berpura-pura bego sambil mengupingi mereka. Pusing meladeninya, Xiaoyan membujuknya untuk bersembunyi di dalam peti karena Yixuan ini masih diburu oleh orang-orang dari Sekte Yinlan. Sesaat setelah Yixuan masuk ke dalam peti, Yan Ran datang ke sana dan memberitahukan Sun Er yang menuduhnya sebelumnya. Tampak Xiaoyan yang hanya cuek kepadanya dan Yan Ran yang ngambek pun pergi dari sana. Yixuan lalu memberitahukan dia barusan meracuni Yan Ran karena dia tidak senang dengan sikap gadis itu. Benar saja di luar sana Yan Ran tiba-tiba saja pingsan dan Xiaoyan yang kembali pusing membawakan penawar untuk racun Yan Ran. Pada akhirnya acara liburan berburu ini pun usai dan semuanya kembali ke rutinitas akademi. Yixuan secara rahasia ditransportasikan balik ke dalam sekolah. Xiaoyan berjanji dia pasti akan mengobati racun di dalam tubuh Yixuan. Saat mengikuti kelas guru ke Ye, Xiaoyan masuk ke dalam cincin untuk mencari ilmu pengobatan yang bisa menyembuhkan racun Yixuan. Entah kenapa Yao Chen tak kelihatan di dalam sana belakangan ini. Sedangkan guru ke Ye yang mendapati Xiaoyan yang tertidur di kelasnya, Xiaoyan lalu ditantang oleh ke Ye untuk melakukan latih tanding dengan tombak.
Seperti biasanya dia masih menjadi bulan-bulanan dari guru Keye yang menghajarnya. Dan sekembalinya ke asrama, dia menemukan Yixin yang sudah dalam keadaan sekarat karena racun yang dideritanya. Karena Yixin berlatih teknik racun yang berbahaya sejak kecil, maka seluruh tubuhnya boleh dibilang keracunan secara alami. Yixin bisa hidup selama ini karena dia tinggal di dalam hutan yang penuh dengan hewan-hewan beracun. Hidupnya akan baik-baik saja bila secara teratur menyerap racun dari hewan-hewan berbisa, namun semenjak ikut ke akademi, maka Yixin yang tidak bisa menyedot racun dari hewan berbisa, solusinya hanya bisa menunggu Xiaoyan untuk menyembuhkannya. Singkat ceritanya, Xiaoyan tidak bisa menemukan metode penyembuhan tersebut, makanya dia menyelinap ke ruangan guru Gu untuk mencuri ular berbisa dari sana. Lalu ular itu diberikan untuk menggigit Yixin. Yixin yang kondisinya membaik lalu memeluk Xiaoyan, mengatakan dia tahu sebenarnya Xiaoyan tidak serius ingin menjadi suaminya. Bagaimanapun juga dia berterima kasih kepada Xiaoyan yang selalu perhatian kepadanya selama ini, dan Xiaoyan mengizinkannya untuk selalu memanggilnya dengan panggilan suamiku. Sementara itu, keberadaan Yixin di dalam akademi mulai dicurigai oleh para guru. Mulai dari guru Gu yang mengeluh soal ularnya yang hilang, dan juga Mi Tengshan yang mendapatkan kabar dari Sekte Yinlan yang mencurigai Yixin telah bersembunyi di dalam akademi. Xiaoyan lalu dipanggil oleh Mi Tengshan yang memintanya untuk berkata jujur. Terhadap guru yang sangat baik kepadanya, Xiaoyan pun berkata jujur mengakui dirinya yang menyembunyikan Yixin. Balik ke dalam kamarnya, secara mengejutkan Keye sudah ada di sana dengan kondisi Yixin yang tengah ditotok. Guru Keye pun mengungkapkan bagaimana cara dia mengetahui Yixin disembunyikan di sini. Sang guru mengatakan gadis ini nantinya akan diserahkan kepada Sekte Yinlan yang tengah menuju kemari. Tak lama Yinin yang mewakili Sekte Yinlan pun tiba ke sana untuk membawa Yixin yang telah membunuh beberapa anggota Sekte Yinlan. Saat itu pula tiba-tiba muncullah Kong Sunce. Maksud saya muncullah Hai Potong. Orang ini dijuluki sebagai Raja Es. Dia adalah ayah dari Yixin yang mencegah Yinin untuk menangkap putrinya. Melihat kesaktian Raja Es, Yinin pun tidak punya pilihan selain mundur dari sana. Yixin yang sudah lepas dari totokan memberitahukan Xiaoyan dia barusan meracuni guru Keye yang menyebalkan itu. Lalu Xiaoyan pun diperkenalkan kepada ayahnya sebagai suaminya. Mendapati Raja Es yang ingin memanggilnya sebagai menantu, Xiaoyan pun terburu-buru menjelaskan dia yang tidak benar-benar menikah dengan Yixin. Dengan sedikit bujukan dari sang ayah dan Xiaoyan, Xiaoyan pada akhirnya bersedia untuk pulang ke rumah. Sebelum pergi, Yixin memberikan api binatang ajaib Raja Singanya dan juga kristal Raja Singa kepada Xiaoyan. Setelahnya, Xiaoyan pun lumayan kaget mendapati dirinya yang tiba-tiba saja bisa mengeluarkan api dari Raja Singa sambil dicari oleh Keye yang mengaku dia telah diracuni oleh Yixin dan meminta penawar kepadanya. Sesudah mengerjainya sebentar, Xiaoyan pun memberikan penawar kepada Keye. Beberapa waktu berlalu, Xiaoyan yang tengah kebosanan di dimensi cincin dikagetkan oleh Yao Chen yang tiba-tiba nongol di depan mukanya. Rupanya panah tua obat itu selama ini melakukan tidur panjang, dan Xiaoyan pun memamerkan dia yang kini memiliki api dari Raja Singa. Yao Chen yang memuji kehebatan api itu lalu memberikannya sedikit petunjuk, tapi belum selesai petunjuk itu dijelaskan. Xiaoyan yang sudah mempraktekannya membuat Yao Chen panik dan menendangnya hingga terbang jauh ke sana. Bunyi ledakan api pun terdengar dari kejauhan dan Xiaoyan pun kembali dengan seluruh tubuhnya yang gosong. Yao Chen menjelaskan bahwasanya esensi api yang dilatih Xiaoyan selama ini tidak boleh digabungkan dengan api dari Raja Singa, karena bisa menyebabkan ledakan hebat yang barusan Xiaoyan alami. Xiaoyan yang memiliki ide mengatakan dia akan menggabungkan kedua jenis api ini untuk membuat musuh meledak, dan Yao Chen pun memperingatinya untuk tidak berlatih di dekat-dekat dirinya atau dia akan kembali menendangnya. Usai itu, Lin Xiuya mendapatkan berita duka mengenai kematian pamannya. Dia pun terpaksa menghentikan studinya untuk sementara waktu dan mengambil cuti dan melakukan perpisahan sementara dengan kawan-kawannya. Mi Tengshan lalu memberitahukan sekolah mereka yang akan ikut berkompetisi alkemis yang diselenggarakan oleh kerajaan Chuyun di ibu kota. Berangkatlah mereka semua ke ibu kota. Sesampainya di sana, Xiaoyan dikirimkan hadiah dalam jumlah yang banyak oleh Raja Es. Orang-orang mengira itu adalah hadiah atas pernikahan Xiaoyan dan Yixin yang akan segera terjadi.
Untuk itu, Xiaoyan yang ingin menuju ke kediaman Raja Es bertemu dengan Yixin yang menyapanya dan memeluknya di tengah jalan. Tiba di sana, Xiaoyan menceritakan kepada Raja Es mengenai ikatan pertunangannya dengan keluarga Nalan yang menyebabkan perselisihan, dan juga dia belum meminta izin dari ayahnya untuk menikahi putri dari Raja Es. Intinya dia membuat 1000 alasan untuk menolak pernikahan itu karena memang dari awalnya dia berjanji seperti itu hanya untuk menyelamatkan nyawa Yixin. Raja Es yang mengamuk ingin memukulnya membuat Xiaoyan ketakutan setengah mati, tapi rupanya Xiaoyan hanya diprank oleh Raja Es dan putrinya. Raja Es menyatakan kalau putrinya bisa menerima keputusan Xiaoyan yang tidak bisa menikahi putrinya. Dalam kesempatan itu juga Xiaoyan menceritakan soal api inti bumi teratai hijau dan juga keberadaan kerajaan ataupun suku ular yang dipimpin oleh Ratu Medusa. Melalui mediasi Mi Tengshan, Xiaoyan lalu mendapati Yanran yang memohonnya untuk menyelamatkan kakeknya Nalanjie yang terkena parasit darah dari Fan Lao. Xiaoyan menjadi satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kakek Yanran karena racun parasit darah tersebut hanya bisa diatasi dengan esensi api yang dikuasai oleh Xiaoyan. Permohonan ini tentunya ditolak dengan keras oleh Xiaoyan dan Yanran hanya bisa pasrah. Kemudian Mi Tengshan pun mencoba membujuknya mengatakan Nalanjie adalah sosok penting dari 5 klan aliansi dalam menghadapi Aula Jiwa. Jika Nalanjie tidak ditolong dan menjadi boneka dari Aula Jiwa, maka ini akan merugikan mereka semua. Dia meminta Xiaoyan agar memisahkan perselisihan pribadinya dengan kepentingan orang banyak. Namun Xiaoyan tetap menolak menggunakan identitas aslinya untuk menyelamatkan Nalanjie, tapi dia bersedia menyelamatkannya dengan identitas samaran. Untuk itu, Mi Tengshan pun memperkenalkan Xiaoyan yang mengenakan topeng ini sebagai seseorang yang bernama Yan Xiao. Xiaoyan pun menggunakan esensi apinya untuk membakar parasit darah itu. Lalu di saat dia kelelahan, dia menggantinya dengan api binatang ajaib Raja Singa. Lepas itu, Xiaoyan cabut dari sana tanpa mau menerima ucapan terima kasih dari keluarga Nalan. Dia memberitahu parasit darah yang ada di dalam tubuh Nalanjie ini sudah ada sejak lama. Dan dengan kedua jenis api yang dia miliki sekarang, yaitu esensi api roh tulang es yang dilatihnya dari Yao Chen, dan juga esensi api binatang ajaib yang didapatnya dari Yixin. Kedua jenis api ini tidak bisa membakar parasit darah di tubuh Nalanjie sampai tuntas tanpa melukai organ tubuh Nalanjie. Dia membutuhkan jenis esensi api lainnya yang lebih stabil seperti api inti bumi teratai hijau. Maka itu Xiaoyan pun mencari bantuan Raja Es untuk membawanya ke perkampungan suku ular. Tapi Raja Es yang tidak suka dengan Nalanjie menolak untuk melakukannya. Sampai-sampai dia menantang Xiaoyan untuk mengalahkannya, barulah dia akan memberikan peta keberadaan suku ular. Namun Raja Es tidak menyangka ternyata putrinya telah meracuninya hingga tidak bertenaga. Alhasil Yixin pun membongkar berangkas ayahnya yang terikat dan menemukan berbagai barang berharga yang mau dia kasihkan kepada Xiaoyan. Mendapatkan peta keberadaan suku ular, Xiaoyan dan Yixin pun segera berangkat meninggalkan Raja Es yang mengeluh mengapa dia harus mengajak putrinya pulang ke rumah. Selama perjalanan mereka, kedua manusia selayaknya sahabat karib ini tidak lupa bermain dan bercanda di sepanjang perjalanan mereka. Tak lupa juga Yixin bermanja-manja dengan Xiaoyan yang pada akhirnya menggendongnya. Tiba di perkampungan suku ular, mereka mengawasi perkelahian yang terjadi di antara para suku ular dan keluarga Mo yang memiliki beragam senjata terhebat di kolong langit. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang merangkul bahu Yixin. Yixin mengira itu adalah tangan sahabatnya, tapi yang jelas itu bukanlah tangan dari Xiaoyan. Di mana kita akan mencari tahu kelanjutannya pada rekap bagian berikutnya, teman-teman santuy sekalian. Like video ini kalau teman-teman suka. Terima kasih sudah mengikuti setiap kelanjutan dari Fight Break Spear ini ya teman-teman. Bye-bye.